Oke, selamat ketemu lagi. Kita discuss dalam kesempatan ini tentang capital market atau pasar modal khususnya di dalam saham. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya pasar keuangan itu ada dua, capital market dan financial market. Dalam pasar modal, capital market itu ada dua besar yang diperdagangkan, yaitu adalah berupa hutang atau obligasi dan saham. Perusahaan yang mengeluarkan adalah namanya emiten. Nah, kita akan lihat coba sekarang ya. Apa itu saham? Jadi, saham jadi perusahaan yang go public itu adalah perusahaan dalam bentuk PT ya, perusahaan terbatas, sehingga PT itu merupakan satu kumpulan modal yang terdiri dari atas saham. Saham itu apa? Berarti saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan, seseorang atau suatu perusahaan, atau bukannya seseorang, bisa juga pihak tertentu, misalkan badan usaha juga boleh ya, atas satu perusahaan atau perusahaan terbatas. Jadi modal ini adalah modal tersebut merupakan bukti bahwasanya seseorang atau suatu badan usaha itu memiliki suatu perusahaan sebagai pemiliknya, sehingga dia akan punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim untuk asetnya, dan juga berhak hadir dalam rapat pemegang saham atau RUPS-nya, tentunya dengan jumlah tertentu ya kalau perusahaan besar ya. Jadi kalau perusahaan itu misalkan PT Gudang Garam, misalkan dia sekarang go public, maka prosesnya tentunya kalau kita melihatnya adalah dia adalah perusahaan tersebut melalui namanya pasar saham perdana. Dia melakukan IPO, initial public offering, kemudian setelah jangka waktu tertentu, kemudian dia akan masuk, sahamnya akan diperdagangkan di bursa saham atau di lantai bursa, atau dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia. Saudara nanti akan belajar tentang bagaimana sih proses IPO, kemudian proses perdagangan saham itu tentunya di mata kuliah manajemen investasi. Pengelompokan saham di Bursa Efek kita antara lain adalah berdasarkan pada saham sektornya ya. Sektor ada 9 sektor, yaitu sektor pertanian. Contohnya sahamnya adalah Astra, Argo Lestari, Al-Al'i ya. Kemudian PT Tunas Baru Lampung, kemudian PT London Sumatera Indonesia Tbk, dan seterusnya. Kemudian mining, pertambangan, itu ada saham Antam, ANTM ya, Aneka Tambang. Kemudian perusahaan PT Adaro, ADRO, itu kodenya ya, MDK, itu kode di floor, di lantai sana. Merdeka Cover Gold, kemudian ada PT PA, PT Bukit Asam, kemudian industri dasar dan kimia, itu contohnya Semen Gresik. Kemudian di dalam masing-masing sektor itu ada industri ya, saya ingatkan ada industrinya, jadi banyak industrinya, nanti bisa dibuka. Saudara bisa buka di ini ya, di Bursa Efek Indonesia ya, ini bisa dibuka. Kemudian atau di finanjao.com sudah bisa buka ini ya. Sahamnya akan sudah bisa searching ini. Kalau Jakarta ternyata tambah aja JK ya, .jk itu tambah ya. Ya, balik ke sini lagi ya. Industri dasar tadi ada Semen Gresik, kemudian Indosemen Tunggal Perkasa, kemudian Java Comfit. Kemudian analitika industri itu contohnya pada saham Astra Internasional, kemudian pada Auto, Astra Autopart, kemudian ada Sri Rezeki Isman Tbk, kemudian ada Gajah Tunggal, dan seterusnya. Kemudian industri barang konsumsi itu ada Gudang Garam, ada Unilever, ada HMSP, ada Indofood, ada Kalbe Pharma, ada berapa perusahaan, banyak sekali ya. Kemudian di properti atau real estate ada konstruksi, itu ada konstruksi bangunan saya. Itu contohnya adalah Waskita Karya, WSKT, kemudian Sumarekon, Semra, kemudian Wika, dan seterusnya. Kemudian infrastruktur utility transportasi itu ada contohnya Telkom, TLKM, Indosat, kemudian XL ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada
industri keuangan. Finance itu ada industri bank, ada insurance dan seterusnya. Contoh industri bank, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, kemudian Bank BCA dan seterusnya. Kemudian perdagangan, jasa dan investasi, contohnya adalah United Tractor, Primo, MNC, N dan seterusnya ya. Ini indeks. Jadi di bursa itu ada mengenal indeks saham gabungan IHSG, kemudian ada indeks saham sektoral, ada indeks Islamic Index, ada sahamnya banyak sekali indeksnya ya. Ini kita ambil dari Bursa Efek Indonesia. Sudah bisa buka sana ya. Kemudian saham, ketika kita bermain saham, keuntungannya apa ya? Jadi tadi sudah kita pahami adalah saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Keuntungan ketika kita berinvestasi di saham apa? Pertama adalah dividen. Dividen adalah bagian daripada keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian ada lagi yang namanya capital gains. Ya. Jadi kalau dividen itu adalah besarnya bagian keuntungan perusahaan atau emiten yang dibagikan kepada pemegang saham. Karena tidak semuanya keuntungan itu perusahaan emiten itu harus ada kewajiban bayar dividen, tidak harus ya. Jadi ada laba bersih, itu ada laba yang ditahan. Laba yang ditahan itu akan menambah kapital, menambah modal. Ada juga laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham yang namanya dividen ya. Ini penting, dividen penting, semua penting. Ada dividen bisa memacu, misalkan pembagian dividen itu merupakan keuntungan pada pemegang saham sehingga berharap sahamnya naik, harga sahamnya naik. Kalau harganya sahamnya naik, maka welfare pemilik perusahaan akan semakin tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah ketika bermain saham adalah namanya keuntungan capital gain. Capital gain itu adalah selisih antara harga jual dengan harga beli, di mana harga jual itu lebih tinggi daripada harga beli. Ini data saya ambil dari data finance.yahoo.com ya, misalkan untuk sahamnya Astra International ya. Misalkan kita ngambil investor pada tanggal 1 Desember dia beli ya, harganya 5.550 per lembar saham. Kemudian pada tanggal 23 Desember dia jual. Pada ketika itu harga di pasar saham 23 Desember itu 6.000 per lembar. Maka investor tersebut kalau dia menjual sebanyak 10.000 lembar, maka keuntungannya adalah 450, dan mana 450 ada 6.000 dikurang 4.500 dikalikan 450. Jadi keuntungannya adalah 4.500.000. 4.500.000 itu adalah 450 selisih ini dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dia jual. Nah, sebaliknya kalau dia karena namanya investasi itu ada risiko. Risikonya pertama adalah risiko capital loss. Capital loss itu kerugian karena jual beli ya. Dan kedua adalah likuidasi. Artinya perusahaan tersebut yang sahamnya dilikuidasi sehingga kita ya ikut sebagai pemilik ya otomatis kita nggak dapat keuntungan ya, justru modal kita hilang ya. Contohnya capital loss adalah, jadi capital loss itu adalah selisih antara harga jual dengan harga beli, di mana harga jual itu lebih rendah dibandingkan harga belinya. Apakah ini mungkin? Mungkin ya. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang ketika berinvestasi, harga sahamnya itu terus merosot, dia berusaha untuk meminimkan risiko dengan cara apa? Agar kerugian tidak terlalu besar, ya sudah dia pada harga yang terus turun dia lepas dulu. Contohnya ini ya. Kita ambil saham Bank BTN. Ini tanggal 20 Desember harganya Rp2.000 per lembar. Kemudian misalkan harganya turun, ini harganya turun, terus turun, ya tanggal 21 turun, 22 turun. Investor tersebut ketakutan, dia takut kalau harganya semakin jatuh. Maka pada tanggal 23 Desember dia putuskan untuk jual dengan harga 1.800. Jadi dia mengalami kerugian sebesar Rp200 per lembar saham. Kalau dia menjual 10.000, maka kerugiannya adalah 2.200.000 rupiah dikalikan 10.000 lembar. Itu kerugiannya ya. Nah, untuk mengurangi kerugian ya dan untuk mengoptimalisasi keuntungan di dalam pasar modal itu kita mengenal dua teknik besar, technical analysis itu berbasis pada pricing data price, historical price, data harga masa lalu, volume perdagangannya, frekuensinya adalah semua berbasis pada pasar. Jadi berbasis pada price, harga histori, harga masa lalu
ya. Kemudian dilihat trennya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah analisis fundamental. Analisis fundamental itu untuk melihat dari sisi fundamental perusahaan seperti apa. Nah, oke, ini nanti tentunya akan dianalisis, dibahas di dalam manajemen investasi. Terima kasih, sementara cukup itu. Sukses selalu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.